Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengar asing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, di surah At-Tur, di surah ke-52 pada ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dengar kasih, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan janji dan harapan. Janji dan harapan berupa kemuliaan dan kebahagiaan syurga bagi hamba-hamba yang senantiasa menempatkan keimanannya sebagai pondasi. Keimanan adalah cermin hidup yang dengannya setiap hamba menemukan arti dan makna di dalam kehidupannya. Hidup bagi mereka yang beriman sejatinya bukan semata meraih kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara waktu di dunia kini, melainkan bagaimana ia memaknai kebahagiaan hidup berada dalam kehidupan yang sempurna, baik di dunia kini hingga akhirat nanti. Pendengar asing, adalah sebuah kebahagiaan hidup manakala setiap pribadi muslim dapat mewariskan kemuliaan hidup itu dengan sendi-sendi keimanan bagi anak-anak dan keturunan mereka secara berkelanjutan. Sungguh menjadi sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya manakala semua anggota keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, anak-anak, bahkan kemudian cucu dan kemudian bahkan mantu dapat berkumpul bersama dan menikmati kegembiraan dan keceriaan. Maka inilah suasana yang senantiasa akan memberikan kesan dan kenangan luar biasa. Kondisi ini tentu saja akan jauh lebih membahagiakan manakala pertemuan dan manakala berkumpulnya mereka secara utuh adalah ketika berada dalam syurga yang kekal dan abadi. Sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang bisa kita jadikan sebagai untaian kata, yang tentu saja akan sangat memberikan kemuliaan. Bagaimana luar biasanya kegembiraan dan kebahagiaan, bahkan kenikmatan dari puncaknya kehidupan yang sejatinya berada di dalam syurga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Dengan rasa memberikan janji dan harapan bahwasanya kebahagiaan, sebuah kegembiraan, bahkan kenikmatan di dunia dikala mereka berkumpul dalam sebuah keluarga besar, itu pun akan dirasakan dan dinikmati kembali manakala modal hidup yang hakiki selalu terpati dalam kehidupannya. Yakni tentu saja kembali kepada modal keimanan yang seutuhnya hanya kepada Allah. Hidupnya tauhid sebagai pondasi dan terbebaskannya diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah. Mereka semua berkumpul dalam syurga pada tingkatan syurga yang sama, meskipun keturunannya sebenarnya tidak sampai pada tingkatan mereka. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini hendak memberikan kenikmatan dan kebahagiaan sejati tatkala mereka berkumpul di satu tempat, di mana bagi mereka semua itu tentu saja dikarenakan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mengurangi pahala amal soleh dari investasi ibadah seorang di antara mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dan menambahkannya dengan tambahan pahala yang berlipat ganda. Di penghujung ayat di surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini tentu saja mengandung makna bahwa setiap manusia tergadai pada amal perbuatan yang dia lakukan. Amalannya tidak akan diperhitungkan berdasarkan amal orang lain. Inilah sebuah inspirasi hidup betapa setiap pribadi pada akhirnya akan menikmati apa yang menjadi karya-karya mereka selama hidup di dunia.
kebaikan ataukah keburukan, maka semua akan berpulang kepada diri masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala perkara di dalam timbangan keadilan. Tak ada seorang pun yang akan dirugikan, tak ada seorang pun yang akan dikhianati, bahkan tak ada seorang pun yang dikecewakan. Semua berjalan dalam hukum yang teratur, tanpa cacat, tanpa celah. Sungguh janji Allah adalah janji yang benar, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengkhianati janjinya. Pendengar kasih, ayat ke-21 di saat tur ini memberikan gambaran yang sungguh sangat indah terkait dengan mereka-mereka yang nanti akan terhimpun, mereka yang nanti akan berkumpul kembali dengan sanak saudara dan keluarga mereka, manakala pondasi yang mereka bangun kembali pijakannya kepada pijakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, mereka beserta anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dengar kasih, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang sungguh sangat indah, bahwasanya orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tingkatan dan kedudukan sebagai bagian dari karunia Allah tatkala mereka berhimpun di dalam syurga. Inilah kenikmatan hidup yang tiada bandingannya. Bila dalam kehidupan dunia kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dengan berkumpulnya pasangan hidup kita, anak-anak kita, demikian juga keturunan-keturunan kita, maka tentu akan jauh lebih bangga lagi, akan jauh lebih bahagia lagi tatkala yang berhimpun itu nanti di surga adalah kita. Dan inilah harapan kita. Maka kata kunci yang kemudian harus kita bangun dalam membangun kehidupan di mana tonggak akhirnya adalah kemuliaan kebahagiaan, sejatinya adalah kembali kepada pondasi keimanan. Jangan pernah gadaikan keimanan kita dengan perkara apapun. Sebab keimanan merupakan bagian dari cermin hidup yang akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mulia dimuliakan dalam Allah, masuk dalam surga beserta anak, istri, bahkan tentu saja dengan pasangan hidup kita dari apa yang kita perjuangkan selama hidup. Barakallah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.